Duh, cantik-cantik kan bos? Batiknya ya, canda batik. Kakak-kakak ini juga cantik kok, apalagi dengan balutan batik yang didesain unik dan menarik seperti ini. Setuju dong. Sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia, model dan motif batik kan makin beragam. Gak cuma bisa dipakai saat acara formal, suasana santai juga bisa kok. Asal pinter mix and match aja. Harga batik juga bervariasi, tergantung bahan dan proses pembuatannya. Mulai dari puluhan, ratusan, hingga jutaan rupiah juga ada tuh. Salah satunya batik Nayara ini bos, yang menjual batik premium dengan harga jutaan rupiah. Halo, selamat datang di mini studionya Nayara di Bandung. Nah, Nayara punya koleksi batik set nih bagus-bagus banget nih. Penasaran kan bedanya Nayara dengan batik set yang lain? Nah, pantengin terus aja ya bos. Kenalin nih, Sis Andrina yang sudah bergelut di dunia bisnis batik selama 15 tahun. Seluruh karya batiknya udah nangkring di berbagai departemen store ternama di Indonesia. Dari segi kualitas model, batik miliknya ini bisa dibilang juara ya bos. Bahannya adem, modelnya juga kekinian, bisa banget untuk dipakai segala usia. Mau tahu harganya? Menyentuh angka 2 juta rupiah bos, bener-bener premium ya. Setelah sukses dengan sistem offline, Sis Andrina mulai mengepakkan sayapnya di pemasaran online. Karena sasarannya retail, dalam sebulan Andrina bisa menerima orderan mencapai ribuan pieces. Emang nggak sebanyak usaha grosiran ya, tapi kalau bicara soal cuan, omset batik premium ini mah juara. Coba-coba kita hitung deh, kalau misalkan sebulan bos Andrina bisa menjual 1000 pieces batik, dikalikan 1 juta rupiah saja, apa nggak cuan tuh namanya? Bisnis batik bisa dibilang nggak ada matinya ya bos. Selain menjadi identitas negara, batik merupakan pakaian wajib yang setidaknya harus digunakan oleh masyarakat Indonesia minimal sekali dalam seminggu. Pasti nggak mau dong pakai baju batik yang itu-itu terus. Ya minimal sih punya 3-4 baju batik yang nantinya bisa di mix and match dengan outfit lainnya tuh. Bisa dibilang bisnis batik merupakan salah satu bisnis yang paling menjanjikan. Asalkan produknya nggak pasaran dan punya ciri khas. Nah bos, ini yang jadi ciri dari batik Nayara. Nah, ini dia batik viskos yang saya cerita tadi. Lihat kainnya bagus kan? Kainnya tuh halus banget tuh, lihat nih hand feel-nya halus banget. Nih lihat kalau misalnya nih kita remet gini, tuh dia balik lagi. Nah, ini yang mahal. Penggunaan bahan viskos atau lebih dikenal dengan bahan rayon membuat batik milik Andrina ini jadi terlihat mewah. Bahan viskos adalah jenis kain rayon semi-sintetis yang terbuat dari pulp kayu. Biasanya sih digunakan sebagai pengganti sutra. Selain bahannya yang halus, kain ini nggak mudah lecek ya bos. Dan yang paling penting nih, perawatannya nggak ribet. Nah, ini untuk merawat batik viskos ini ada tipsnya. Jadi, batik ini harus dicuci pakai sabun yang sangat soft. Jadi, bisa dicuci pakai sabun batik atau sabun bayi atau sampo bayi. Supaya warnanya akan tetap nih seperti ini. Kalau pakai deterjen, itu kan obatnya lebih keras ya. Jadi nanti langsung pudar warnanya. Dan satu lagi, harus dijemur di tempat yang adem. Jadi jangan langsung kena sinar matahari. Dijamin batiknya pasti awet. Sayang kan kalau udah beli mahal-mahal tapi rusak gara-gara salah perawatan. Kesuksesan Andrina ternyata nggak lepas dari masa lalunya yang tidak pernah dihargai sebagai seorang desain grafis. Saya kan anak di kafe ya, jadi di Bandung kan mungkin saat itu ya, jadi kayak kerjaan mendesain itu masih kurang dihargain gitu, sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Masih kurang dihargain gitu, jadi orang kurang mau bayar desain fee gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menyalurkan juga kayak passion saya gitu loh untuk ngedesain gitu. Jadi arahnya kita jadi bikin baju kayak gitu. Sebelum sukses di batik, awalnya Andrina bisnis baju couple gitu untuk ibu dan anak. Iseng-iseng ikut pameran di Jakarta, taunya peluang usaha malah terbuka lebar. Sis Andrina mendapatkan tawaran dari bos departemen store se-Indonesia.
Peluang ini tentunya nggak disia-siakan ya bos. Bahkan di awal bos Andrina sampai harus pergi ke Makassar untuk trial di sana selama 1 tahun. Awalnya emang sulit karena produk yang dibuat harus menyesuaikan dengan pasar. Awal banget itu kita sih pakai bajunya tuh bisa campur, motifnya campur Pak. Jadi ada bunga-bunga, ada kotak-kotak. Jadi lebih kayak terserah saya aja gitu ya. Lama-lama tuh yang jadi produk andalannya jadi batik gitu. Tuh bos, yang namanya usaha penting banget untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan pasar. Pastikan target yang dituju tuh tepat sasaran sehingga produk lebih mudah terjual. Kayak Andrina ini nih, setelah berhasil menguasai pasar kids, langsung meluaskan target pasarnya dengan masuk ke outlet ladies. Yap, bener aja, market di ladies ini terbilang sangat luas, sehingga kesempatan untuk meraup cuan terbuka lebar. Apalagi nih, yang namanya perempuan itu kan minat belanja pakaiannya bisa dibilang tinggi banget ya. Tinggal kita buat model yang unik dan jangan lupa sesuaikan dengan tren yang sedang berjalan. Misalnya nih, tahun 2022 yang lagi ngetren adalah warna soft, dengan model yang lebih simple. Kalau pengen cepet cuan, sebaiknya sih ikutin tren yang ada dulu. Tapi kalau pengen beda juga nggak apa-apa banget bos. Siapa tahu kan malah viral atau menjadi trendsetter. Karena menjadi pionir pastinya lebih baik daripada menjadi followers. Memulai bisnis adalah suatu hal yang mudah. Mempertahankan, itulah tantangan sebenarnya. Dalam berbisnis, kita harus mampu memilih apa yang benar, bukan apa yang mudah. Yang penting, cuan bos!